subscribe to my channel. Yuk, 1, 2, 3. Salam lestari. Shalom, sedulur DTC semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kembali lagi di Diah Tomblok Channel. Masih. Kok kembali lagi itu, kamu itu sudah sembuh apa belum? Ini sakit, jadi sakit berkepanjangan. Kayaknya akibat akumulasi cedera pada saat dia masih aktif sebagai atlet. Nah, itu bertumpuk-tumpuk. Yang terakhir kemarin tahun berapa itu? Tahun kemarin ya, apa ini? Porprov kemarin. Porprov itu. Kamu masih main jiu-jitsu itu. 2023. Iya, berarti Ya, tahun ini ya. Lama-lama ya badannya jadi rongsokan semua, nggak dirasain kan itu cedera-cedera itu. Tiba-tiba tidur aja bisa nangis, jadi punggungnya ini sakit, terus tangan ini kalau digerakkan sakit gitu. Tiba-tiba habis berobat dia minta bikin konten. Ya sebenarnya kalau buat duduk gini masih sakit. Jadi belikat saya tuh sakit lur. Jadi mungkin waktu latihan salah jatuhan atau bagaimana, terus berimbas ke tangan ini semua kayak kesemutan, kayak mati rasa gitu, dan rasanya ngilu banget. Buat duduk tegak sakit, buat tiduran sakit. Nah kemarin tuh sudah ke dokter, terus ya akhirnya disuntik lagi deh, dan rasanya sakit banget. Efeknya sampai sekarang masih belum hilang, cuman dipakai buat duduk gini ya masih sakit, tapi udah bisa. Makanya bikin kontennya nggak usah lama-lama. Iya, lagian itu kalau sakit fisik masih mending lah. Sakit hati itu yang dijaga, jangan sampai gitu. Bener. Oke, yang ini toh kita video kali ini mau menjawab pertanyaan dari sedulur DTC di kolom komentar. Pertanyaannya apa? Tentang pesugihan. Aduh, pesugihan lagi. Nih yang. Jadi itu pertanyaan dari Ida G6B. Jadi salam lestari Pak Alek Budia, mohon dijelaskan. Salam lestari. Salam lestari Mbak Ida. Ya. 1. Saat Pak Alek mendatangi Bu Linda yang meminjamkan uang di kantor atau kawasan industri, apakah kantor sungguhan atau ternyata tanah kosong kemudian? Oh. Itu. Terus yang kedua, Bunceng meninggal wajar atau misterius dan dikubur sebagai warga biasa. Gitu. Yang pertama Bu Linda dulu ya. Bu Linda itu kantornya ada di lingkungan industri kecil di Semarang. Itu kantor beneran. Oh iya? Ya. Dan ketika saya tanya di sana, dijawab sama, kan nggak langsung ketemu dia kan, ketemu orang lain kan. Dijawab orang, oh ya ada. Berarti dia orang beneran gitu. Bu Linda tuh orang beneran? Atau entahlah, tapi dia bekerja di situ beneran gitu. Oh gitu. Cuman saya disuruh ngambil uang itu ke rumahnya. Lah yang di rumahnya itu kemudian berubah jadi kebonan gitu. Kayaknya udah ketemu sama Romi kan. Romi waktu kita di rumahnya kan konfirmasi itu. Jadi kita ke sana kan, aku sama Romi. Heran gitu, mau ngembaliin uang, loh rumahnya nggak ada, ini jadi kebun gitu. Itu jarak berapa lama? Oh nggak lama itu ya, nggak lama, beberapa hari kok itu. Jadi waktu mau ngembaliin uang itu
nggak ada rumahnya gitu. Nggak ada rumahnya. Itu rumahnya Bu Linda ya. Tapi kantornya tuh ada. Ada bener, ada gitu. di link gitu. Oh, berarti yang misterius itu rumahnya. Iya, tapi Bu Linda ini juga misterius, cuman gimana ya? Banyak hal yang kadang nggak terjelaskan. Tapi saya sendiri bukan jenis orang yang terlalu kepo gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Nggak mencari tahu gitu. Enggak, terus kalau misalnya ketemu lagi buat apa? Kan urusannya kan selesai sudah. Jadi dia katanya mau minjamin, tapi setelah saya kembalikan dia bilang ya sudah, nggak usah dikembalikan. Kan intinya gitu. Gitu. Kalau itu sudah clear, artinya saya pinjam, saya balikin, dia mengembalikan lagi, berarti kan clear sudah. Kenapa harus saya panjang-panjangin gitu loh. Jadi saya bukan orang yang kepo. Enggak, itu jenengan mengembalikannya itu ke rumahnya. Kan ke rumahnya. Iya. Itu diterima sama Bu Linda. Tapi terus disuruh ini sudah nggak usah gitulah. Oh, dikembaliin lagi iya, gitu. Iya. Terus beberapa hari kemudian jenengan ke rumah situ lagi. Meh apa? Ya main aja gitu loh. Maksudnya bukan main ke rumahnya gitu loh. Lewat. Iya lewat, sambil kalau ketemu mau terima kasih atau apalah, karena waktu itu kan situasinya itu sangat butuh sehingga kadang-kadang sopan santun dan sebagainya itu kelupaan gitu loh. Gitu. Ternyata waktu lewat sama Om Romi itu rumahnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bekas rumah dirobohkan atau apa? Enggak lah, kalau rumah dirobohkan masa dalam berapa hari bisa rata terus puing-puingnya nggak ada. Oh gitu. Wah. Gitu. Misterius banget ya berarti ya? Iya, selama nyari pesugihan tuh memang banyak hal-hal yang ya tidak terjelaskan lah. Nggak masuk di akal lah ya itu. Gitu ya Mbak Ida, untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab sama Mas Alek. Terus yang kedua yang buncing meninggal wajar atau misterius dan dikuburkan sebagai warga biasa. Jadi kabar tentang meninggalnya buncing, saya terakhir ke tempat buncing itu kan ketika dia menghilang itu. Jadi saya marah, saya bawa keris mau tak tusuk aja lah, karena ya kalau situasi sekarang itu jadi nggak masuk akal, masa perkara gitu aja sampai mau membunuh orang pakai keris lagi. Tapi itu situasi yang luar biasa, situasi di mana saya merasa sudah diinjak-injak kemanusiaan saya, sudah dilecehkan, hutang yang tadinya hutang pribadi yang tadinya nggak punya jadi menumpuk gara-gara harus sering ke sana bolak-balik, bayar sopir, sewa kendaraan dan sebagainya. Itu kan menjadi apa ya, nggak bisa berpikir jernih gitu. Adanya itu emosi, terakhir ya, itu terakhir. Setelah itu saya hanya berhubungan dengan Pak Polan, karena Pak Polan memang diomongin sama buncing, kamu kalau mau berhasil kamu ke sini, kita tetap apa ya menjalin komunikasi dengan syarat gak bareng Alek gitu loh. Itu, nah saya masih menjalin hubungan dengan Pak Polan itu. Dari dia saya tahu kalau buncing itu sudah meninggal, tapi meninggalnya kemudian dimakamkan di situ atau tidak saya kurang tahu, tapi itu bisa dilacak. Jadi desanya itu namanya Rancawiru, masuk Kecamatan Pangkah. Kalau dari Slawi, karena kecamatan yang cukup besar yang dekat dengan Rancawiru itu Slawi ya. Jaraknya kira-kira ya paling lama 9 mungkin ya, 9 km lah.
itu bisa ditempuh dengan 20 menit kira-kira. Ya lumayan deket ya. Ya lumayan deket dari Selawi loh ya. Itu. Nah itu bisa dilacak karena di Rancawiru itu ada satu punden namanya Eyang Sutowijoyo. Rumahnya deket situ. Jadi suaminya Bujing itu juru kunci atau lebih tepatnya mantan juru kunci di situ. Suaminya Bunceng. Bunceng itu cowok apa cewek? Lah ya itu dilacak sendiri gitu. Sekarang legendanya jadi kayak gimana gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Jenengan nggak kepo, nggak kepengen mencari tahu gitu? Orang ketika hidup aja bermasalah sama aku kok. Apalagi dicari setelah dia meninggal kan. Malah lebih kacau lagi lah, ngapain? Banyak hal yang lebih bermanfaat dilakukan, misalnya mencintaimu kan. Aduh, langsung sembuh sakitku. oh ya Yang, terus kabarnya Pak Polan tuh sekarang gimana? Ya kamu tahu sendiri loh ya, Pak Polan itu aslinya. Sekarang karena beliau sudah meninggal, nama aslinya itu Pak Wahyudi. Dulu saya sembunyikan karena kita takut kalau orang-orang kemudian membanjiri ke tempat dia. Nah, terakhir Pak Wahyudi ini sudah meninggal dan tidak ada satupun anaknya yang menggantikan posisi dia. Rumahnya sekarang juga bersih, nggak ada orang ke sana kan. Kita kan terakhir ke sana bulan apa itu? Mampir waktu kita pulang dari itu toh. Dari ketemu, oh iya, dari ketemu produser film itu waktu di Aji Barang, terus mampir ke Wonosobo, pulangnya kan kita mampir ke rumah ya betul. Kalau dulu waktu saya diajak ke sana itu rumahnya tuh rame orang, terus kayak ada tempat khusus buat. Ya, ada kamar khususnya kamar juga. Khusus gitu. Kamar khususnya itu ada kemenyannya tinggi banget. Terus ini sempat dibuka. Diajari ngelihat hantu juga kan. Nah, nama aslinya Pak Wahyudi, desanya namanya Ponggoyudan. Jadi jalan antara Kertek ke Selomerto itu, kalau dari Kertek itu ada di sebelah kiri gangnya. Gapuranya merah. Iya. Ya, gapuranya merah ya. Tapi kemarin tuh rumahnya bersih ya? Sudah bersih jadi sudah. Ketika kita ke sana pas 40 harinya. Pas 40 harinya pas 40 harinya ketemu cuman sama mertuanya ya? Iya, dan meninggalnya tanpa sebab. Jadi habis bekerja di sungai, di sawah itu tiba-tiba terus dia tidur, terus dia meninggal gitu. Itu tuh dulu ini loh yang serem banget loh waktu dibuka sama Pak Wahyudi itu loh. Auranya rumah itu aja serem. Serem. Aku aja takut toh pas dibuka itu bisa lihat hantu itu toh. Itu aku takut, cuman untungnya itu cuman kayak ada putih-putih gitu. Putih terbang gitu toh. Tapi yang paling tak ingat sampai sekarang selain itu, jadi aku tuh kayak berasa jalan kayak di lorong, kayak tahu film-film kolosal nggak? Iya. Itu adanya itu kayak obor-obor gitu loh, kayak lampu-lampu obor gitu di samping-samping itu. Jadi aku tuh jalan di lorong itu sendirian, jalan terus di depan itu tuh ada pintu besar tinggi, pintu kayak pintu tutupan gini toh, 2 pintu gitu loh. Itu besar tinggi, aku tuh di depan situ, aku nggak bisa masuk. Nah itu aku tanya sama jenengan di luar pertanyaannya Mbak Ida, itu yang dibuka itu tuh apa gitu loh, aku bisa kayak gitu. Jadi kenapa kamu saya bawa ke sana kan pakai caraku kan, kamu terlalu lama untuk bisa masuk ke dimensi tetangga itu, dimensi sebelah. Nah karena Pak Wahyudi itu praktisi yang apa ya, sudahlah tiap hari dia memang menjadi apa jenenge orang pinter ya, orang pinter yang memang didatangi orang tiap hari ya. Jadi memang profesinya di situ. Saya asumsikan dia pasti punya cara yang paling singkat untuk membuka orang gitu ya. Ya sudah,
Kemudian saya minta ke dia, cukup panjang ya itu mantranya ya. Iya. Panjang itu, dia punya mantra panjang. Saya juga tidak kepo, tanya mantramu apa Pak gitu ya, enggak ya sudahlah itu urusan Apa dia. aja lupa, enggak tak catat. Sudah ketika dibuka, kamu sebenarnya sudah mulai mau masuk itu. Gerbang itu berarti. Gerbang itu yang tertutup itu. Nah itu kalau sampai dibuka ya kamu masuk. Mungkin karena Tuhan melihat kamu sebenarnya belum siap dan sebagainya ya ada baiknya nggak masuk. Iya, cuman di depan gerbang itu loh. Iya. Jadi yang saya lihat itu sudah mengkhawatirkan saya sampai apa ya kalau cara Jawa ini marani ya, marani ke dia kan dibawa ke kuburan itu ya. Kuburan sebelah dekat rumahnya. Dekat rumahnya ada kuburan, dia dibawa ke situ untuk dibuka, nanti akan melihat apapun yang ada. Jadi di depan dia itu sebenarnya sudah ada pocong gitu loh. Pocongnya itu gini. Gitu. Tapi dia nggak lihat gitu. Untung aku nggak ngeliat. Jadi dia udah ditiup gitu. Jadi kalau dia bisa masuk, yang akan kelihatan pertama kan itu mukanya pocong ya, yang begitu besar karena ada di depan dia gitu. Padahal aku paling takut tuh sama pocong loh, serem banget. Itu mungkin ya karena Tuhan tuh maha baik toh, jadi nggak usah. Tapi aku ngelihat itu kok ada kayak putih-putih gitu terbang. Ya, itu kan gitu. sebelum kamu masuk itu, orang bisa melihat ya sama seperti sekarang ini. Kamu melihat ke sana seperti di sana ada sliver ada yang lewat itu, tapi ketika dilihat beneran nggak ada gitu. Itu kan gejala awal kita mulai bisa melihat. Lah itu kalau disabari terus, ditelateni terus, ya akhirnya kita bisa melihat. Tetapi kita melihatnya lebih siap daripada dengan cara dibuka itu. Akan bisa terjadi shock itu. Tapi itu mungkin kalau misalnya mantranya itu tak ucapin terus tak ya bisa, apalagi sambil ya? berpantang gitu loh ya bisa, tapi saya pikir nggak usah lah. Ngapain aku gini udah kayak pocong kan. Jadi sekarang kita itu sudah tua, mau apa lagi sih daripada lihat pocong kan, lihat anak-anak kita itu bahagia itu kan lebih nyaman. Betul. Udah ya? Udah ya? Udah sakit kayak punggungku. Oke. Yaitu tadi Mbak Ida 2 jawaban dari pertanyaannya Mbak Ida udah dijawab sama Mas Alex. Semoga puas dengan jawabannya. Udah ya? Nah, sedulur DTC semua yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita buat video untuk menjawabnya gitu. Terima kasih. Sejauh yang saya ketahui loh ya. Betul. Ya. Begitu ya, terima kasih sudah menyaksikan di Tomblok Channel. Salam lestari. Shalom. Cepat sembuh. Sakit.